Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dengan NIM di 1051211044. Di sini saya akan mempresentasikan pengelolaan limbah industri pengolahan daging. Latar belakang, industri daging olahan merupakan salah satu industri pangan yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan ini adalah jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah, kenaikan upah, meningkatnya populasi masyarakat mid-class income, pertumbuhan jumlah gerai retail modern, serta pola hidup masyarakat urban yang memiliki aktivitas padat dan sedikit waktu di luar aktivitas pekerjaannya sehingga cenderung untuk memilih sesuatu yang mudah dan cepat dilakukan, termasuk dalam hal pemilihan produk makanan sehingga masyarakat memilih banyak produk siap saji untuk dimakan. Limbah ini sendiri menghasilkan karakteristik dari limbah pengolahan daging ya, pengolahan karakteristik kimia berupa COD, BOD, TSS, dan minyak dan lemak. Berikutnya jenis dan karakteristik buangan. Pada industri pengolahan daging jenis sosis ini limbah limbah padat dan limbah cair. Berdasarkan dari proses pemotongan ayam yang mana ayam adalah bahan baku dalam pembuatan produk sosis. Limbah cair industri pengolahan daging ayam berasal dari proses pencucian bahan baku, pemotongan dan pecahan daging, penggilingan daging, proses adonan sosis, pengisian adonan sosis ke dalam casing, pemasakan sosis dengan sosis. Berikut adalah parameternya, ada minyak lemak, BOD, COD, TSS. Dari keempat parameter tersebut melebihi baku mutu yang telah ditetapkan berdasarkan Permen Elhan nomor 5 tahun 2014. Berikutnya proses produksi. Produksi sendiri ya mulai dari persiapan daging ayam dan bumbu, kemudian dilakukan penimbangan daging ayam dan bumbu, kemudian dilakukan pencampuran bahan-bahan, kemudian setelah campuran dilakukan penyaringan dari bahan tersebut, kemudian dilakukan penampungan sementara, lalu kemudian dipindahkan lagi ke penampungan dalam hopper. Kemudian dari itu lalu dilakukan penataan produk. Setelah itu produknya dilakukan pemasakan. Setelah dilakukan pemasakan, dilakukan pembilasan dengan sabun, lalu dikeringkan. Lalu dikeringkan dengan waktu kurang lebih 15 menit. Habis dari itu, dilakukan penyortiran. Setelah dilakukan penyortiran, baru dilakukan pengemasan. Kemudian baru bisa didistribusikan kepada masyarakat. Pada itu pengumpulan buangan industri. Untuk pengumpulan buangan limbah industri pengolahan daging ayam jadi sosis dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu limbah cair dan limbah padat. Limbah cair industri pengolahan daging ayam jadi sosis dapat berasal dari proses pencucian daging, proses penggilingan daging, proses menjeluk daging, dan proses pemasakan daging. Metode limbah cair industri pengolahan daging ayam jadi sosis dapat dilakukan dengan cara penampungan lalu disaring kemudian diolahkan pengolahan lanjutan. Kemudian yang kedua itu limbah padat industri pengolahan daging ayam jadi sosis dapat berasal dari proses pemotongan daging, proses penggilingan daging, dan proses pengemasan. Metode pengumpulan limbah padat industri pengolahan daging ayam jadi sosis dapat dilakukan dengan cara penampungan lalu penimbunan kemudian dimanfaatkan. Selanjutnya perencanaan pengolahan buangan berdasarkan karakteristik buangan dari limbah. Limbah pada industri pengolahan daging ini terbagi atas dua, limbah padat dan limbah cair. Di mana limbah padat dimanfaatkan untuk pakan ternak dan pupuk kompos. Dimanfaatkan dari peternakan, lalu pertama itu limbah padat ini dihancurkan, jadi halus, ditepung, kemudian dicampurkan dengan dedak atau jagung, dan baru dicampurkan baru dikasih ke peternakan. Habis itu pembuatan kompos. Ini diagram diagram pengolahan dari kompos tadi dilakukan pemilahan, habis itu dilakukan pecacahan, dilakukan fermentasi selama beberapa hari, habis itu dilakukan pengadukan, dilakukan pengeringan, lalu dilakukan pengayakan. Selanjutnya itu pengolahan limbah cairnya, pengolahan daging berikut apa proses pengolahannya. Itu dari limbah cair itu dipindahkan ke bak penampungan. Setelah penampungan dilakukan penyaringan untuk screening, habis itu dipindahkan ke bak equalisasi itu penyentaraan debit dari air limbahnya, habis itu dipindahkan ke bak absorber. Pada bak absorber ini dilakukan terjadinya proses absorpsi menggunakan kabel aktif dan hidrolit. Dari bak absorber pindahkan ke bak lumpur aktif, di mana pada lumpur aktif ini menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan bahan-bahan organik pada air limbah, lalu di effluent dibuang. Berikut adalah neraca masa pengolahan limbah cair pengolahan daging dari bak penampung lalu ke screening, habis itu pindahkan ke bak equalisasi. Berikut adalah effluent yang masuk pun efisiensinya, kemudian tersisihkan segini, habis itu pindah ke bak absorber, effluentnya segini, efisiensi segini, dan tersisihkannya segini. Itu pindah ke bak lumpur aktif, effluentnya segini, efisiensi segini, dan tersisihkan segini. Lalu menghasilkan hasil outlet pengolahan, jadi BOD-nya 70 mg per liter, COD-nya 375 mg per liter, TSS-nya 70 mg per liter, dan lemaknya 17 mg per liter.
yang mana keempat parameter tersebut sudah memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh Permen LH nomor 5 tahun 2014. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.